Gerakan Pemuda Ansor adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Gerakan Pemuda Ansor resmi berdiri sejak Muktamar NU ke-9 pada tanggal 24 April 1934 Masehi atau 10 Muharram 1353 Hijriah di Banyuwangi. Menelusuri secara singkat lahirnya Gerakan Pemuda Ansor dimulai pada tahun 1934 di mana waktu itu masih bernama Ansor Nahdlatul Ulama. Nama Ansor merupakan saran Kiai Haji Wahab Hasbullah yang diambil dari nama kehormatan dari Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan Islam dan negeri, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Namun pada masa penjajahan Jepang, organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh Jepang, termasuk Ansor Nahdlatul Ulama. Usai penjajahan Jepang, pada tanggal 14 Desember 1949, lahir kesepakatan membangun kembali Ansor Nahdlatul Ulama dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. Gerakan Pemuda Ansor hingga saat ini telah berkembang dan memiliki 34 pengurus wilayah tingkat provinsi, membawahi 433 cabang tingkat kabupaten atau kota hingga ke tingkat desa. Salah satunya adalah Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Boyolali. Dari penelusuran tim media kami, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali mulai ada sekitar tahun 1970-an. Yang mana waktu itu dipimpin oleh Kiai Maskuri dari Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Setelahnya, sekitar periode tahun 1978 hingga 1982, Gerakan Pemuda Ansor Boyolali dipimpin oleh Kiai Habib Ihsanuddin, yang mana saat ini beliau telah mendirikan Pondok Pesantren Al-Huda di Dusun Doglo, Desa Candigata, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Setelah kepemimpinan Kiai Haji Habib Ihsanuddin, Gerakan Pemuda Ansor Boyolali mengalami pergantian ketua dalam beberapa periode. Mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor Boyolali adalah Kiai Ali Mukson dan Kiai Masrukan dalam kurun waktu 1982 hingga tahun 1987. Karena apapun alasannya, ya tidak bisa kita benda. Apapun alasannya, ya. Selanjutnya, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali diketuai oleh Bapak Mufid yang mengemban amanah selama 3 periode hingga tahun 1997. Boyolali ini pada waktu saya menjadi ketua GP Ansor Boyolali, ya bisa dikatakan masih belum semarak, apalagi bila dibandingkan dengan Jarak Pantura. Bahkan untuk kategori Solo Raya saja, Boyolali masih tanda petik gelap, masih gelap. Karena memang pertama tidak munculnya tokoh-tokoh dari Boyolali ke level wilayah minimal, dan juga tidak banyaknya kegiatan-kegiatan yang dimiliki, sehingga tenggelam dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Kabupaten Klaten misalnya. Klaten, Solo walaupun kecil tapi kegiatannya lumayan. Untuk Sragen. Ini kita tinggal, apalagi ada stigma yang kurang positif bahwa daerah kita ini daerah DKI. Dan itu juga kita harus maklum karena memang faktanya pernah juga
kita dipimpin oleh bupati yang katanya juga PKI. Itu sejarah itu. Saya sebenarnya itu ada ada obsesi yang mungkin terlalu ambisius, tapi menurut saya standar. Sebenarnya satu mengendaki Boyolali ini menjadi tanda kutip imamnya Luraya, ingin menggeser Klaten sebagai imam dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kuantitasnya Klaten itu memang didukung oleh Batur. Batur yang basisnya industri, sehingga dalam hal finansial mereka lebih kuat dibanding kita yang tidak ada fundraising, tidak punya sponsor, tidak punya background usaha itu. Dari segi kualitas sangat terpelajar mereka, sangat terpelajar. Saya di Boyolali ingin melihat kita menggeser dominasi Klaten itu. Apa mungkin? Mungkin. Dari sebuah aspek kualitas, ternyata tadi nun sewu, musuh yang tidak begitu terpelajar tanda kutip ya, ternyata jumlahnya sangat banyak. Sepogo sama, selalu sama. Hampir mayoritas mereka itu petani, peternak yang tidak punya pendapatan yang lain. Nah, mereka luar biasa besar. Kemudian dari segi kualitas, sampai banyak sekali sebenarnya ini pemuda yang terpelajar dan belum akrab dengan Ansor, dengan Batur. Kita dekati. Enggak, diplomasi saya itu tidak hanya internal Nahdien, tapi termasuk saya masuk ke wilayah Muhammadiyah. Dan saat itu juga banyak beberapa orang yang akhirnya masuk ke menjadi Ansor, menjadi Ansor dari Muhammadiyah. Dan alhamdulillah grafiknya itu dari tahun ke tahun selama saya jadi ketuanya itu alhamdulillah meningkat. Kaderisasi pertama. Kaderisasi. Jadi kami itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kaderisasi sekaligus sebagai bentuk konsolidasi. Hampir setiap PAJ pernah kita jadikan ruang rumah kegiatan kaderisasi. Sampai kita, karena dulu begini ya, sampai kita dulu itu begini, teman-teman serta itu sampai kalau tidak diadakan kegiatan itu kangen dengan pecelnya. Karena konsumsinya itu kita gerak sendiri, kita serahkan kepada tuan rumah, dan dikelola tuan rumah tidak pernah mengalami kegiatan seperti yang sekarang ada di hotel, rumah makan, catering nggak pernah ada. Semuanya dikelola secara mandiri. Itu satu itu. Jadi kita kaderisasi kita gerakkan. Bahkan karena semangat kita tidak hanya LKD, tapi kita juga pernah mengadakan LKL. Yang ini maksudnya wilayah porsinya wilayah. Nah, saat itu memang wilayah juga punya concern kepada kita. Jadi zaman saya ketua pertama itu, ketua wilayahnya itu Mas Indro, Pak Indro Suyitno. Terakhir dia sebagai anggota DPRD provinsi dari fraksi P3, seorang mubalik juga. Mengizinkan, termasuk ketika ketua wilayahnya itu sahabatnya Am Sukri yang dari Kerubukan duanya Pak Puan Sukri itu, saya mengadakan LKL di Simo, diizinkan juga. Jadi pesertanya juga tidak hanya orang Boyolali, termasuk orang-orang di dapat sekitar itu. Yang kedua kita show sebagai bentuk satu syiar, yang kedua konsolidasi. Tadi saya bilang tadi ada kirap Panji Pusaka itu untuk memperkenalkan Ansor Banser kepada seluruh lapisan masyarakat di Boyolali. Dan ini terus tidak pernah berhenti. Dalam 1 tahun bergerak terus, muter terus. Bahkan ada juga yang satu PAJ itu
menerima panji-panji ini pusaka ini selama 1 bulan. Selama waktu mereka menerima itu, mereka melakukan kegiatan pada level ranting. Terus ternyata sekali lagi partisipasi luar biasa. Tidak hanya anak-anak muda ya, orang tua pun juga senang, ibunya senang. Buktinya apa? Buktinya orang tuanya itu memberikan sayuran, bahan makanan, masakan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi dari segi tantangan jelas beda. Tantangannya secara kualitatif lebih berat sekarang, lebih kompleks sekarang. Karena tidak hanya fisik tapi juga dunia maya ini ya. Tetapi ini akan bisa diatasi apabila kita memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan hikmat di Ansor ini. Nah, komitmen apa? Pertama dari segi militansi. Yang nampak di depan kita sekarang ini adalah mereka yang masuk kategori kelompok militan, yang minoritas. Mereka sangat militan. Jangan dianggap jumlah mereka kecil. Faktanya iya kecil. Tetapi gerakan mereka dan dampak yang mereka timbulkan sangat luar biasa. Yang kecil ini apabila kita lengah, bisa mengalahkan lain bisa. Jadi ini militansi. Nah, militansi ini tentunya bisa dibangun melalui tadi beberapa bentuk kegiatan. Ada kaderisasi, ada seminar, ada pemataan intelektualitas. Ini harus diperhatikan. Termasuk kita harus membuat peta dakwah tanda kutip, peta dakwahnya Ansor. Daerah mana menjadi prioritas, daerah mana penyangga, daerah mana yang hijau, daerah mana yang kering, harus ada punya itu. Nah sekarang ini saya sebut tadi Ngemplak, Nogosari, hampir hilang dari peta Ansor. Hampir, artinya tidak seperti dulu subur sekali. Kita ngomong di Boyolali juga tidak, di kota juga sudah tidak seperti dulu juga. Termasuk juga di Simo yang dulu sangat saya banggakan itu sekarang udah walaupun masih tapi tidak sehebat dulu. Ini tantangannya orang biasa, tapi ini butuh militansi. Yang kedua kemandirian. Mandiri itu bukan berarti kita harus dari kita semuanya, tidak. Tapi kita tidak bisa terdikte oleh siapapun. Ini mandiri, tidak hanya finansial, tapi juga intelektualitas juga kita mandiri. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali selanjutnya adalah Muhzen Al-Fatih yang beralamat di Kecamatan Mojosongo sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Boyolali selama 2 periode, yakni tahun 1997 hingga tahun 2008. Sebetulnya GP Ansor itu mudah hidup sebetulnya. Selama sregep, termasuk sregep bikin event, mudah hidup. Dan jangan meninggalkan masyarakat. Masyarakat iku mbok jaluki tulung sego jaket, senenge ra umum. Ansor itu harus akil balik, otake kudu balik, ora mung ikine sing balik, otaknya yang balik. Nah balik itu nanti akan menjadi cerdas. Nah makanya kan nek ngundang anak cara Jawa kayak bagus dhewe, bagus cayane, ngalim kelakuane, soleh tindak lanjute, apane, terus pinter ngaji kahanan. Memasuki periode tahun 2008 hingga 2014, tampuk kepemimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali dipegang oleh Kyai Mughofir.
Di awal saya menjabat itu PAC separuh. Jadi dari 20 kecamatan itu hanya 11 kecamatan yang ada. Tapi setelah karena semangatnya teman-teman, kita ajak bareng-bareng bekerja sama untuk membesarkan Ansor, akhirnya mampu menyelesaikan dalam jangka yang tidak lama sudah terbentuk kepengurusan di tingkat PAC. Yang terakhir mungkin hanya di Juang, Kecamatan Juang itu hampir separuh periode saya baru terbentuk Juang. Nah, yang lain sudah, termasuk Banser. Banser alhamdulillah target saya 1000 Banser. Insya Allah di akhir periode saya insya Allah terpenuhi waktu itu. Kalau di satu periode ini mestinya banyak Mas, kenangan-kenangan itu banyak. Tetapi yang saya istilah saya serius sama teman-teman bekerja itu waktu erupsi Merapi. Jadi waktu 2010 itu ada posko untuk membantu ibu-ibu masyarakat warga Cepogo, Musuh, Selo yang transit di Boyolali. Akhirnya teman-teman di Ansor yang waktu itu berkecimpung banyak ikut menjadi relawan ngurusi para ibu-ibu yang mandap mengungsi. Jadi pengungsi erupsi Merapi itu alhamdulillah teman-teman banyak. Termasuk waktu itu kami bekerjasama dengan gereja yang besar di timur Kabupaten Laman itu gereja nopo niku. Itu sempat pas waktu itu Idul Adha menyembelih hewan di sana. Jadi saya sama teman-teman menyembelih kambingnya di sana. Kalau harapan saya, jadi regenerasi itu penting. Jadi NO ini benar-benar butuh generasi yang dari Ansor, kan mestinya kan begitu. Nah selama ini yang saya amati, setelah di Ansor ini agaknya kurang direkrut oleh PC, oleh NO. Nah harapan saya teman-teman, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor ini kedepannya berkecimpung di NO itu ya harus aktif. Jadi berkesinambungan kan begitu. Jadi biar nopo nggih. Mau nebar Ansor kok terus nganggur nang omah ora ngerti apa-apa kegiatan blas itu kan wagu. Nah, mestinya kan lebih-lebih yang senior-senior Ansor ini seyukyanya niki direkrut oleh PCNO ikut berkecimpung ngurusi NU-nya. Selanjutnya, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Boyolali dipegang oleh Gus Khoirudin Ahmad yang beralamat di Kecamatan Cepogo selama periode 2014-2018. Dan pada tahun atau periode itu sebetulnya Ansor itu juga sudah begitu baiklah di Boyolali, termasuk ada ya kegiatan-kegiatan sudah ada, cuman ya masih musim-musiman atau ya masih ngeblok-ngeblokan. Kalau masalah PAC atau pengurus di tingkat kecamatan pada periode saya itu sudah banyak yang mati SK-nya, karena memang dari periode sebelum saya ini tidak ada atau tidak ada regenerasi di tingkat kecamatan, atau mungkin tidak begitu digalakkan untuk membentuk atau menghidupkan SK yang sudah mati. Jadi mungkin pas di pengurusan saya SK yang masih hidup di PAC itu tidak ada 5 PAC itu yang masih hidup, banyak yang sudah mati. Akhirnya di periode saya itu baru gencar-gencarnya untuk menghidupkan
PAC lagi. Ada yang membentuk baru, ada yang memang sudah dibentuk tapi belum ada SK-nya. Ini kita hidupkan kembali karena pada masa saya itu juga baru gencar-gencarnya ada akreditasi. Jadi kami juga ikut akreditasi di tingkat wilayah itu ya, termasuk harus mempunyai PAC yang hidup itu 2/3. Pertama dulu kami bisa mengikuti kongres Ansor di Yogyakarta di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Itu juga termasuk berkesan lah bagi kami, bisa ikut berkumpul seluruh Indonesia untuk memilih ketua umum, dan sampai sekarang ketua umumnya sebetulnya sudah habis tapi diperpanjang mungkin, yaitu yang menjadi Menteri Agama itu Gus Yakut. Itu dulu saya ikut kongresnya. Kemudian di Muktamar NU itu juga pernah jadi bisa ikut, ataupun ya walaupun hanya sekedar rombongan penggembira muktamar di Jombang, itu juga dari Ansor beberapa orang bisa ikut. Dan banyak lagi sebenarnya kesan-kesan. Yang paling awal itu dulu kami terkesan ketika mengikuti PKL. Jadi karena dulu kami itu menjadi ketua kan belum PKL, adanya dulu LKL. Jadi kalau LKD, LKL sudah mengikuti. Nah, untuk syarat berikutnya harus PKL, akhirnya kami sudah jadi ketua itu baru ikut PKL. Itu kesan yang paling menarik ya, digojloki oleh instruktur bersama dengan teman-teman peserta PKL yang lain. Dan yang selanjutnya banyak, itu ada beberapa ketua Ansor Jateng itu yang bersama-sama PKL dengan saya itu ada 7 atau berapa, itu semua dari urusan PKL di Boyolali yang ada di Lego dulu itu. Setelah kepengurusan kami yang dilanjutkan oleh sahabat Gus Husain Ahmadi ini, alhamdulillah bisa lebih berkemajuan lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan, sehingga anggotanya katanya sudah lebih dari 3.000 ini, alhamdulillah. Walaupun dari awalnya sebetulnya Mas Husain saya suruh meneruskan, saya itu ya nggak mau, tapi ya agak saya paksa, masa akhirnya mau. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sebagai penerus dari Mas Husain ini juga bisa melanjutkan perjuangan dari ketua pelaksana yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan yang terakhir, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali diamanahkan kepada Gus Husain Ahmadi yang didampingi oleh Kasat Korcap Banser Boyolali, yakni sahabat Ahmad Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah suan-suan kepada para senior-senior kami di Kabupaten Boyolali ini. Saya atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali periode 2018-2022 sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para senior yang sudah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kami dalam hal berorganisasi ini. Semoga para senior-senior tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga selalu bisa membimbing para generasi muda di Nahdlatul Ulama ini. Yang berikutnya, kami berharap kepada generasi yang akan datang, khususnya periode yang akan datang ini, semoga nanti bisa melanjutkan estafet di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali ini, dan saya yakin pasti lebih baik, lebih bisa maksimal, lebih bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam berkhidmat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Korcap Bansor Kabupaten Boyolali. Yang pertama, bersyukur alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk mendampingi beliau sahabat Husain Ahmadi, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Boyolali periode 2018-2022, yang selama ini telah berkhidmah, telah melakukan banyak hal untuk kemajuan organisasi, yang mana semua capaian yang telah kami peroleh itu semua yang pertama adalah berawal dari didikan, bimbingan, ilmu dari para pendahulu kami, dari para senior kami. Yang kedua adalah berkat kerjasama dari semua pihak, baik pengurus dari pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, sampai pimpinan ranting, dan juga seluruh anggota Ansor Bansor se-Kabupaten Boyolali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kemudian juga pesan kepada generasi kader penerus kami, tetaplah semangat, tetaplah bergerak dalam Ansor Bansor dalam kerangka besar Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.